karena tidak ada imam hadis yang menyebutkan tambahan ini kecuali Al-Baihaqi saja, ya. Nah, ini saya kira Al-Albani menilainya sebagai tambahan syadz, tambahan yang menyimpang, bahkan mungkar. Baca bukunya Silsilatul Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah. Tetapi menurut hemat penulis bukan termasuk mungkar. Kenapa? Karena masih ada dasarnya hadis hasan riwayat Al-Baihaqi dan matannya masih sejiwa dan tidak bertentangan dengan isi matan yang lain. Kehasanan hadis ini karena melalui Muhammad bin Auf At-Ta'i dari Ali bin Ayyas. Dalam sunannya Al-Baihaqi menyatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, padahal tidak ada tambahan tersebut dalam Sahih Bukhari dan 10 imam hadis lainnya. Sehingga yang paling bagus tidak perlu pakai innaka hamidum majid. Tapi boleh nggak ditambah? Boleh, karena masih ada juga satu imam hadis yang menambahkan itu. Tapi lain redaksi, ya, banyak redaksi, hampir seluruh redaksi selain Al-Baihaqi, lafal Al-Baihaqi itu tidak ada innaka hamid, innaka la tukhliful mi'ad, ya. Jadi itu innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu saya kira yang perlu kita pahami, ya. Nah, sekarang dari segi gerakan. Suatu saat saya mengajar di kelas tentang tata cara wudhu, ya. Nah, setelah selesai tata cara wudhu, kemudian ada mahasiswa saya nanya, Ustaz, kami di pesantren diajarkan pada saat membasuh wajah, ya, itu ada doanya. Pada setiap gerakan wudhu itu ada doanya. Salah satunya adalah doa pada saat membasuh wajah. Apa doanya? Mahasiswa itu bilang, Allahumma bayyid wajhi, Allahumma bayyid wajhi. Terus saya bilang, Mas, kalau melihat redaksi doanya, saya ragu itu hadisnya, kalaupun ada, sebagai hadis yang sahih. Saya ragu sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena dari redaksinya kayaknya mustahil deh. Tapi kita tidak boleh menganalisa sebuah hadis hanya berdasarkan asumsi atau dugaan saja. Baik, karena waktu itu saya buka, langsung aja kita teliti hadisnya. Nah, terus setelah itu kita teliti sama-sama, ya. Di kelas saya biasa mengajarkan murid saya untuk meneliti hadis, ya. Tata caranya, langkahnya, sampai cara membuka maktabah syamilah paling tidak. Nah, setelah kita teliti, nah tuh kelihatan kan di layar apa? Allahumma bayyid wajhi. Hadisnya dhaif, lemah. Jelas, hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujjah menurut Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, apalagi di dalam masalah ibadah. Kalau saya tadi bilang dugaan saya ini hadisnya dhaif. Kenapa? Karena isinya saja Allahumma, ya Allah, bayyid, putihkan wajhi, wajahku. Ini mustahil ini, ya. Orang Muslim Papua itu tersinggung dengan hadis ini, ya. Berwudu berkali-kali, berdoa berkali-kali, Allahumma ya Allah bayyid, putihkan wajhi, wajahku. Ora putih-putih. Ya. Maka hadis yang seperti diskriminatif, tidak mungkin Islam itu diskriminatif.
Karena Allah tidak melihat warna kulit, tapi melihat pada qulubikum wa a'malikum, hati, niatnya, dan amal perbuatanmu. Itu kata Nabi, ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat jisim kamu, jasad kamu. Ya, menghina orang yang berdasarkan jasadnya, fisiknya, itu sama dengan menghina penciptanya, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Allah yang menciptakan semua manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi Allah mau katakan inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling berkualitas, yang paling takwa, yang paling baik. Ya. Nah, sementara hadis ini Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku, ini sangat diskriminatif. Ya, tidak mungkin juga, ya, tidak kabul-kabul juga doanya. Ini dalam masalah wudhu, ya, dalam masalah, karena harus ketika kita melakukan safar, jadi musafir, kita tahu ya, baik, jadi musafir pas tidak ada air, atau ada air tapi kurang, misalnya pas di atas pesawat, ya kan kita harus menghemat air kan. Maka ada solusinya, yaitu tayamum. Ya, Bapak Ibu sudah biasa tayamum kan? Bagaimana cara tayamum Bapak Ibu? Ya, saya contohkan. Ya, yang begini, anggaplah saya mempraktekkan dengan dua tangan. Yang satunya pakai mic. Tepuk sekali, tiup. Oh, setelah itu mengusap wajah. Ini dua tangan ya, anggap dua tangan. Ya. Setelah itu apa? Tangan. Baik. Yang mempraktekkan itu siapa? Wajah sekaligus tangan, telapak tangan. Ada? Jarang ya. Satu dua mungkin ya. Ada yang mempraktekkan itu. Jadi gini caranya. Tepuk sekali, tiup, off. Ada? Ada ya? Baik. Ini hadisnya sahih, Bukhari, Muslim. Hadis Bukhari Muslim adalah hadis yang paling kuat. Baik, ada cara yang lain? Pernah lihat yang seperti ini? Tepuk, off, tepuk lagi, off. Ada yang mempraktekkan itu? Siapa? Angkat tangan. Ya, rata-rata. Ya, kalau saya keliling ke Indonesia, saya tanya ini, rata-rata mereka mempraktekkan yang 2 kali tepukan. Ya, betul ya? Ya. Atau ada yang lain lagi? Guling-guling. Suatu saat pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang sakit. Dalam keadaan sakitnya, sempat-sempat juga dia junub. Ya. Ada yang mengatakan, dah karena kamu itu batalnya itu mandi, maka harus mandi. Nah, karena kamu tidak mendapatkan air, ya, maka kemudian ada yang menyarankan, udahlah kamu guling-guling saja. Akhirnya guling-guling. Ya. Nah, kemudian dilaporkan ini kepada Nabi. Nabi tersenyum melihat itu. Kemudian kata Nabi, sebenarnya bagi kamu cukup tepukkan tanganmu sekali, setelah itu usap wajah dan sekaligus punggung telapak tangan sekali saja. Ya, itu hadisnya sangat populer. Ya,
Tetapi yang populer di Indonesia itu adalah 2 kali tepukan. Ya, saya perlu sampaikan tentang toharoh dengan 2 kali tepukan. Saya bacakan saja hadisnya. Gimana kitab toharoh ya? Baik, intinya hadis yang mengatakan bahwa bertayamum dorbatani atau dorbatain 2 kali tepukan itu adalah hadis yang dhaif. Hadisnya lemah. Ya, yang kuat adalah cuman 1 kali tepukan. Ya, 1 kali tepukan. Nah, ini ketemu nih. Yang tadi inna makana yakfika hakadha. Sebenarnya bagi kamu cukup melakukan ini. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardo. Lalu Nabi menepukkan tangannya, telapak tangannya ke tanah. Wa nafaha fihima. Lalu meniupkan pada kedua telapak tangannya. Summa masaha bihima wajahahu wa kaffaihi. Lalu beliau mengusap wajahnya sekaligus kedua tangannya. Dalam hadis lain disebutkan dhahra kaffihi, punggung telapak tangannya. Ada juga yang mengibaskan ya, yang begini ya. Ada ya? Jadi setelah ditepukan diginikan. Ada ya? Ya. Ada hadisnya kalau itu. Tsumma nafadoha, lalu beliau mengibaskannya. Begini ya boleh, tidak ada masalah. Tsumma masaha bihima dhahra kaffihi, lalu mengusap kedua tangannya ke punggung telapak tangannya. Ya, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Tangan kirinya ini. Ya. Lalu kemudian audhahra simalihi, atau punggung telapak kirinya bikaffihi, dengan telapak tangan kanannya. Summa masaha bihima wajahahu, lalu beliau mengusap dengan kedua tangannya pada wajahnya. Mungkin agak jarang kita dengarkan yang seperti ini. Jadi caranya begini, ya, tepuk sekali, setelah itu tangan lebih dahulu, kemudian tangan kiri, setelah itu wajah. Ada yang pernah melakukan ini? Hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari, juz 1 nomor 34 dan 347. Ya. Nah, dan Muslim juga wa dhahiru kaffaihi wajahahu, dan beliau mengusap punggung telapak tangannya dan wajahnya. Berarti tangan dulu baru wajah. Artinya begini, saudara, kalau Anda suatu saat menemukan ada orang yang berwudu, bertayamum, tangan lebih dahulu baru kemudian wajah, itu juga ada hadisnya. Dan hadisnya juga Bukhari Muslim. Tetapi tentu yang lebih utama adalah wajah dulu, baru kemudian punggung telapak tangan. Kenapa? Karena itu juga selain Al-Quran mengatakan itu, Bukhari Muslim juga meriwayatkan hal itu. Ya, sedangkan hadis yang mengatakan dorbatani atau dorbatain itu hadisnya lemah. Ya, yang tepukan tadi itu wajah, baru kemudian tepuk lagi, baru kemudian tangan sampai siku, itu hadisnya lemah. Ya, nah ini untuk perhatian, karena ini masalah ibadah harus ikut sama yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sekedar pengantar, tapi 1-2 ini karena waktunya sangat terbatas. Sudah jam 7:11. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. 1-2 penanya saya persilahkan. Ada? Ulang. Iya.
Iya. Ya sabar Pak ya. Syafaqallah syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan pada Bapak dengan kesembuhan yang segera. Amin. Dulu saya belajar, saya Ya. dari taksi. Bagaimana? Dimulai dari Katanya ini bukan tangan, Iya. tapi kapal yang kapal ini. Iya, betul. Contoh, tolong diulang lagi. Kalau ini Hasta. kalau ini tangan. Iya. Yang ngajari saya orang taksi. Iya. Sebab saya dari Muali dulu, Oh, Pak Zuhud. Pak Zuhud. Ya. Jadi dijelaskan kalau ini sampai ini bukan tangan, tapi hasta. Yang dimaksud tangan ini adalah ini. Iya. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti senior saya nih di Mualimin. Alhamdulillah. Jadi kalau apa yang ada dalam himpunan putusan tarjih itu disarikan, diambilkan dari Bukhari dan Muslim. Ya, ketika bertayamum itu tepukan sekali, bismillah, dimulai dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tepuk sekali, tiup, setelah ditiup wajah lebih dahulu, ya, sekali saja, dan kemudian tangan, cukup punggung telapak tangan. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Memang cuma satu sih contoh, tapi sudah dipilihkan. Tapi suatu saat kita mendapatkan orang yang mengusap tangannya lebih dahulu sampai telapak tangannya saja, dan kemudian baru wajahnya, itu juga hadisnya Bukhari Muslim. Ya, tetapi yang sampai siku, 2 kali tepukan sampai siku, itu hadisnya dhaif. Ya, bisa dicek, cross check silang. Ya, gitu ya. Terima kasih. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan itu mungkin yang tadi tidak dibahas gitu ya. Iya. Ini tentang soal ziarah. Nah, kalau Salat apa? Ziarah itu kan ke tempat siapa gitu, misalnya hadis itu ziarah kubur ya. Itu ziarah kubur, tapi yang saya tanyakan kan bukan yang di situnya. Cuman kalau waktu kita ziarah, kemudian di situ itu ada kubur mestinya ya. Kemudian pas waktu itu kita waktu sholat itu tidak ada tempat lain selain di dekat kubur itu. Jadi itu hukumnya bagaimana? Ya, pakai kaulu bil niat, bi kaulin niat atau tidak? Iya. Cara Baik. tayamumnya itu. Iya, niat. Niat harus ada pada setiap perbuatan yang dilakukan untuk ibadah. Perbuatan orang normal itu mesti ada niat. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Oke, niat harus ada. Tapi masalahnya, apakah dilafalkan? Ulama berbeda pendapat. Tapi mayoritas ulama sepakat. Ya, bahkan Imam Syafi'i tidak mengatakan talaffudun niyah atau talaffud bin niyah, talaffud bin niyah, melafalkan niat. Kalau niat memang harus ada. Dan kalau ibadah harus lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala semata. Ya, tapi apakah harus diucapkan? Mana ada dalil yang mengharuskan mengucapkan niat? Mana ada dalil contoh niat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, saya pernah ditanya di Ambon, ya, Ustaz, saya pernah melihat ada orang yang sedang sholat, ya, kemudian ada yang mau ikut, langsung dia memberikan kode begini, ya. Kenapa dia memberikan kode begini? Saya ditanya, saya jawab tahu.
Tanya aja sama dia, kenapa dia begini? Ya mungkin tidak sempat, siapa tahu Ustadz pernah mendapatkan hadisnya. Baik, ini hanya sekedar dugaan. Mungkin karena dia sedang sholat sunnah, makanya orang itu bisa melaporkan karena dia melihat langsung sedang sholat sunnah, ada yang mau bergabung sama dia, dia berikan, saya sedang sholat sunnah, Anda jangan gabung, Anda sedang sholat wajib. Itu bahasa panjangnya, tapi disampaikan dalam bentuk isyarat. Oke? Baik, padahal sebenarnya kalau ada orang yang sholat sunnah lalu bergabung orang ingin sholat wajib, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sudah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah sholat wajib. Setelah itu dia pulang ke kampungnya mengimami jamaah di kampungnya, karena dia yang memang yang paling menguasai bacaan dan tata